Selamat sore untuk kita semua. Saya atas nama Yohanes Finiranusno. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai wabah corona yang lagi terjadi. Wabah corona yang lagi terjadi. Dunia saat ini sangat hangat dengan hiasan berita menarik mengenai informasi COVID-19 atau virus corona. Surat kabar media sosial lainnya dan semua pusat informasi sangat ramai membicarakan COVID-19 atau virus corona. Masyarakat saat ini memusatkan perhatiannya pada informasi perkembangan dan penyebaran virus tersebut. Informasi tentang virus ini menjadi seperti magnet dan memiliki gaya tarik-menarik para pembaca. Virus yang bermula di Wuhan, Tiongkok ini telah menjangkit banyak negara di berbagai benua. Penyebabnya hingga sekarang diprediksi masih jauh dari kata berhenti. Pasalnya jumlah kasus penyakit yang menular ini terus meningkat, atau WHO sendiri telah menetapkan penyakit akibat virus ini sebagai pandemi global. Berarti bahwa penularan dan ancamannya telah melampaui batas-batas antar negara. Kewaspadaan berbagai negara dan masyarakat internasional pun semakin memuncak. Rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional kini tentunya turut dirasakan oleh publik di Indonesia, apalagi dan hari ke hari jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Dengan adanya perkembangan kasus positif, menjadi wajar apabila publik semakin ingin tahu mengenai seluk-beluk penyebaran virus ini di Indonesia. Soal lokasi penyebaran kasusnya dianggap perlu agar masyarakat dapat berantisipasi terhadap penularan di daerahnya masing-masing. Betul? Sudah? Baik, itu tadi penjelasan sedikit. Saya langsung ke intinya. Di sini saya memberikan pendapat sedikit mengenai wabah corona. Berpendapat bahwa mengenai pendapat Anda terkait kemunculan virus ini berkaitan dengan perang ideologi global. Banyak yang menurut yang saya dapat dan saya dalami tentang virus corona ini, banyak yang tidak terpikirkan sebelum serangan virus COVID-19 meraba, melintasi batas negara, kepentingan nasional, ideologi, dan aliansi politik. Wabah global ini bukanlah hal baru sebab dunia pernah menghadapi wabah sindrom saluran pernapasan akut atau SARS. Namun semua itu belum berkaitan dengan isu keamanan dalam makna luas, karena relasi keamanan manusia dan negara baru memperoleh perhatian setelah munculnya karya Barry Buzzan pada akhir Daswarsa 1980 yang artinya people stars and fear. Karya ini lalu menjadi titik awal pembangunan studi keamanan yang melampaui popularitas studi strategi dan militer klasik pada zaman-zaman modern. Buzzan memperkenalkan dunia dengan terjadinya apa yang disebut sebagai tipe ancaman keamanan non-tradisional. Wabah ini belum berakhir. Ancaman invasi belum berhenti dan dapat dihentikan. Implikasinya tidak terbatas menembus dinding negara dan warga negara, menciptakan kompleks emergensi di mana-mana, serta menciptakan masalah keamanan politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat dalam studi yang telah dipetakan Buzzan. Pentingnya dunia dapat merespon
kedaulatan. Kompes ini kemudian diangkat Mark Dwyer, pengajar studi pembangunan di University of Birmingham, Inggris, dengan belajar dari kegagalan dunia mengatasi bencana kelaparan di Afrika pada dasawarsa 1980-an, serangan COVID-19 bukanlah invasi militer seperti Perang Dunia II atau Perang Teluk, melainkan pandemi. Tanpa sebuah negara manapun bebas diancam atau dapat bersikap netral atau anti perang. Di Prancis, masyarakat takut pergi ke balik pemungutan suara pemilihan umum lokal sehingga bisa mengganggu legitimasi politik, dan pemungutan suara pemilihan umum lokal sehingga bisa mengganggu legitimasi politik dan mekanisme demokrasi. Perdana Menteri Prancis Macron perlu mengingatkan warga Prancis agar tetap pergi ke balik suara, Hal yang sama pentingnya dengan belanja bahan pokok di luar kegiatan yang diserukan harus dihentikan untuk sementara dalam rangka kebijakan lockdown terbatas. Kebijakan lockdown menjadi kontradiktif dengan fenomena globalisasi yang telah membuat segalanya terbuka, juga kontradiktif dengan kemenangan, kebebasan, dan demokrasi. Tapi dalam situasi kekhawatiran yang menyebar, siapa yang mau melakukan kritik keras atas langkah represif Cina? Dunia tampaknya mulai memaklumi cara represif karena globalisasi yang cepat belakangan ini juga membuat kontaminasi penyakit lebih cepat begitu meluas. Wabah corona dan mobilitas penduduk yang sulit dibatasi pada era globalisasi ini telah kembali memaksa pemerintah tampak bertindak represif supaya keputusannya efektif. Dan berimplikasi pada relasi Amerika Cina, Amerika Uni Eropa Italia, dan lain-lain. Sementara itu, aktor non-negara yang memiliki pengaruh transnasional seperti Bill Gates dan Jack Ma dengan aksi kemanusiaan global sukarela telah menghancurkan tembok kecurigaan yang dibangun penguasa negeri mereka masing-masing. Di Indonesia, solusi lockdown bahkan yang lebih ramah social distancing menjadi sensitif dan segera disambut secara reaktif, dan tingkat akar rumput seperti politik bukan lagi mendorong mencari solusi atas keamanan manusia secara lebih efektif. Kebijakan COVID-19 dengan lockdown terbatas bukan bagian dari blunder dan daripada kepentingan politik pribadi dan kelompok. COVID-19 tidak memilih siapa korban mereka, siapa kepentingan politik lainnya. Menurut saran saya atas menyikapi wabah corona ini, yaitu menyikapi COVID-19, banyak masyarakat yang berada di zona ketakutan namun tidak berpartisipasi dalam proses penanggulangan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memahami COVID-19, baik tanda-tanda terserang maupun menanggulangi. Maka diperlukan kerjasama. Saya perlu ada kerjasama antara bidang kesehatan, masyarakat maupun pihak pemerintah, khususnya kepada masyarakat pedalaman yang kurang mengupdate sosial media. Pusat maupun pemerintah daerah harus mengambil langkah preventif agar dapat memutuskan rantai penularan corona, salah satunya dengan menerapkan kerja di rumah atau work from home
Kebijakan ini menyusul penetapan WHO yang menyebut COVID-19 sebagai pandemi global. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, maka Kementerian Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama merebaknya kasus COVID-19 sebagai pedoman institusi pemerintah. Dan dalam masyarakat perlu mengatasi, yakni melakukan hal-hal yang perlu untuk menanggulangi proses penyebaran COVID-19 ini. Untuk proses kegiatan belajar e-learning merupakan salah satu antisipasi dari pihak pemerintah untuk mengatasi proses penyebaran wabah COVID dari satu orang ke orang lain, yaitu kita harus mengisolasi diri selama kurang lebih 14 hari untuk tidak berada dalam kerumunan tempat-tempat umum, tidak keluar rumah. Dan di sini perlu waktu 14 hari masyarakat benar-benar tidak melakukan kegiatan di luar rumah ataupun kebijakan pemerintah lainnya. Saran saya, banyak orang berpikir mengenai maka perlu dipenjelas untuk dapat dipahami dalam kurun waktu. Jika seorang kontak dengan apapun terinfeksi COVID, maka ditunggu sampai 14 hari. Jika dalam waktu 14 hari tidak ada gejala, maka orang tersebut tidak terinfeksi. Ajukan untuk masyarakat, yaitu infeksi virus corona memang menelan korban jiwa di beberapa negara dunia, tetapi tidak sedikit pula pasien yang dinyatakan sembuh. Virus corona bisa menular dari hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia. Gejala klinis yang muncul sebagai tanda infeksi virus tersebut diantaranya batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot hingga sakit kepala. Disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau gejala muncul, terutama jika memiliki riwayat bepergian ke luar negeri atau kontak langsung dengan orang yang terkena infeksi virus corona tersebut. Yang bisa diterapkan untuk melindungi dan mencegah penularan virus corona diantaranya itu: satu, rajin cuci tangan, yaitu menjaga jarak, jangan sering menyentuh wajah, ikuti perkembangan berita dan ke dokter saat muncul gejala. Sekian hasil analisis yang saya bawakan. Terima kasih.